Nama saya Jimmy Ngadiono, saya lahir di Lampung 31 tahun yang lalu. Orang tua itu petani, bermigran ke Lampung dan membuka lahan dan menjadi petani di sana. Tetapi seiring waktu, perubahan nasib itu tidak terjadi karena orang tua saya yang suka judi dan lain sebagainya, akhirnya banyak tanah warisan itu dijual. Dan pada satu ketika, karena keinginan sekolah saya yang begitu kuat, saya pengen lanjut sekolah. Akhirnya orang tua saya kirim saya ke Jakarta dan dimasukkan ke panti asuhan. Perkenalkan, mereka para relawan Seribu Guru. Seribu Guru adalah aksi balas dendam saya. Ini bentuk keprihatinan saya pada dunia pendidikan Indonesia yang dulu pernah saya jalani. Bukan aksi besar memang, hanya urusan berbagi dan menebar motivasi. Lewat akun @1000_guru, semua kegiatan dari berbagai daerah kami bagikan. Kali ini Desa Banyu Asih, Pandeglang, Banten jadi tujuan kami. Demi efisiensi waktu, perjalanan kami mulai pada malam hari. Perjalanan kali ini akan ditempuh sekitar 6 hingga 7 jam. Kami akan tiba di tempat tujuan pada esok hari. Ini artinya bus ini jadi tempat tidur mewah kami malam ini. Selesai mandi dan sarapan pagi, saatnya kami menjalankan misi. Berdoa wajib dilakukan demi kelancaran. Inilah misi kami, mengajar adik-adik di SD Negeri Banyu Asih 2 Pandeglang, Banten. Yang kami ajarkan bukanlah pelajaran ilmu pengetahuan, melainkan pelajaran tambahan non-akademik dan motivasi diri. Memberi alternatif cita-cita dan semangat melalui perkenalan beragam profesi para relawan ini salah satunya. Semangat meneruskan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi demi perubahan di masa depan. Aku ingin menjadi guru olahraga. Aku ingin menjadi polisi. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi kiai. Aku ingin jadi guru. Aku ingin jadi ilmuwan. Dan sebagai pengingat serta motivasi, setiap kelas harus membuat pohon cita-cita. Agar menarik, beragam permainan juga digunakan, seperti mengenal NKRI dengan peta dan puzzle ini. Pengetahuan tentang cinta lingkungan sejak dini juga diajarkan. Berlomba mencocokkan gambar. Bagi yang kalah, memungut sampah sebagai hukumannya. Yang mengajar senang, anak-anak pun riang. Diajarin cita-cita, terus diajarin cita-cita dan ditanya-tanyain. Sering jadi tahu apa cita-cita jadi artis. Belajar itu main peta, kasih tahu makanan-makanan khas Padang. Itu kerupuk Padang, sate Padang. Seneng banget. Komunitas Seribu Guru adalah gerakan mengajak anak muda untuk berbagi sambil jalan-jalan. Program utamanya traveling and teaching. Pergi ke sekolah pelosok yang dekat dengan tempat wisata. Agenda utama mengajar dilanjutkan dengan jalan-jalan. Memberikan kontribusi bagi anak-anak di sekitar tempat wisata. Satu kali saya pergi ke Mentawai, saya mengunjungi satu sekolah 7 jam dari Siberut. Muara Siberut, saya lihat ada beberapa anak sekolah yang sangat mengenaskan lah kondisinya begitu di gedung sekolah. Terus mereka juga harus sekolah jalan kaki, pakaiannya rusak, lusuh gitu. Nah, dari situ saya kepikiran saya pengen bantu, tapi saya nggak bisa bantu secara uang. Maksudnya saya harus bagi apa gitu, nggak bisa. Nah, saya cuma punya sosial media gitu. Terus kemudian dari sosial media itu semua foto-foto tentang pendidikan di pedalaman saya ambil, saya capture, kemudian saya share di sosial media. Terus kemudian dari sosial media itulah banyak followers yang tertarik dengan gerakan ini. Dan mereka tuh pengen ikutan. Semua orang bisa ikut menjadi relawan Seribu Guru. Saya yakin semua orang bisa menjadi guru. Modalnya hanya niat, ikhlas, dan percaya. Adit salah satunya. Ia relawan yang pertama kali bergabung dengan aksi nyata ini. Buka-buka Twitter,
lihat thread tweetan temen tentang 1000 guru, lihat foto-fotonya itu kan lumayan, wah ini kayaknya akun bagus juga kan. Kebetulan kan saya di kuliah ngambil jurusan pendidikan. Rasa keprihatinan Adit pada pendidikan Indonesia membuatnya tertarik bergabung. 1000 guru besar bersama dia. Rasa kekeluargaan yang membuatnya nyaman untuk tetap tinggal. Sangat nyaman, sangat nyaman sekali. Saya berharap sih 1000 guru ini bukan hanya bertahan sampai setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan, tapi saya berharap 1000 guru ini terus sampai selanjutnya. Selain program Traveling and Teaching, komunitas 1000 guru juga punya program beasiswa guru pedalaman, yaitu membantu guru dengan kesejahteraan yang rendah namun tetap berdedikasi tinggi. Bantuannya bisa dalam bentuk dana dan juga mengangkat kisahnya dalam sebuah karya visual, memanfaatkan kekuatan sosial media agar kisah para guru ini didengar dan diperhatikan. Salah satu yang pernah kami angkat adalah Sukrani. Guru honorer asal Serang ini sudah mengabdi 8 tahun. Ia menempuh jarak belasan kilometer demi menjalankan mengajar. Biaya uang bensin per bulan lebih besar dibanding dengan gajinya. Gimana ya, tiba-tiba itu dapat motor gitu dari 1000 guru itu. Jadi nggak bisa dibayangin gitu, Bu. Jadi kadang-kadang berangkat dari rumah itu kan jam 6. Datang ke sekolah kadang-kadang pas-pasan gitu waktunya. Sekarang alhamdulillah udah dikasih motor. Waktu juga udah tepat gitu ya Pak, Ibu. Jadi maksudnya bisa sedikit istirahat lah gitu. 2 tahun berdiri, komunitas 1000 guru kini sudah tersebar di 23 provinsi dan 25 kota. Jumlah total relawannya sudah mencapai 2.000-an orang. Agenda utama selesai, selanjutnya agenda jalan-jalan. Tempat wisata dituju kali ini adalah Pulau Pecang di Taman Nasional Ujung Kulon. Menikmati keindahan laut dan bermain sepuasnya. Jalan-jalan ini pada dasarnya adalah bonus dari niat tulus relawan untuk berbagi. Sekaligus juga ajang mengakrabkan diri. Komunitas ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupku. Di kehidupan sehari-hari saya juga bekerja sebagai editor kameramen di salah satu rumah produksi di Jakarta Timur. Hidup tinggal seorang diri di ibu kota, semua dilakukan sendiri, semangat terus kupacu. Keluarga, ibu, kakak, dan adikku tinggal di Lampung. Mereka alasan utama selama ini untuk berjuang mencari nafkah dari beragam inspirasi. Sekitar 6 bulan lalu, tercetus ide berjualan kaos 1000 guru. Dari hasil jualan kaos inilah biaya akomodasi 1000 guru ke daerah-daerah tercukupi. Pendidikan jadi salah satu tonggak bangsa. Maju dan mundurnya suatu generasi bangsa itu tergantung pada pendidikannya. Pendidikan yang diberikan pemerintah untuk generasinya. Meski hanya menebar motivasi, saya yakin gerakan ini bisa berkontribusi. 1000 guru akan terus ada untuk membuat semangat itu terus menyala. Saya percaya gerakan 1000 guru ini akan terus akan menginspirasi dan mengajak banyak anak muda untuk terjun lagi. Yang menginspirasi, yang bisa membuat ini semua adalah semangat dari 1000 guru sendiri, bukan karena saya atau karena tokoh lain. Tapi saya percaya lewat semangat 1000 guru, itu banyak orang akan tertarik dan merasakan bahwa membantu itu indah, membantu itu sederhana, berbagi itu sangat sederhana. Jadi saya yakin suatu saat 1000 guru ini akan besar dan akan menginspirasi banyak anak muda di seluruh Indonesia untuk melakukan kebaikan.